I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Citra Nurhasana, NIM 253141047 dari Prodi PGMI kelas 1B. Nah, kali ini aku bakal nge-review materi tentang teologi progresif Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu Islam yang terkenal dengan pemikiran rasional dan progresif. Di vlog kali ini kita bakal ngobrol soal siapa sih Muhammad Abduh, bagaimana konsep ajarannya, dan bagaimana pemikirannya tetap relevan di kehidupan kita sekarang ini. Jadi tetap stay di vlog ini sampai akhir ya. Biografi Muhammad Abduh. Pertama, mari kita kenalan sama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir dari keluarga biasa. Ayahnya seorang petani keturunan Turki dan ibunya keturunan Arab. Dari kecil Abduh sudah belajar menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Tetapi belajar di masjid saja kurang memuaskan. Titik balik Abduh terjadi ketika ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir Islam progresif. Dari situ, Abduh mulai menekankan pentingnya rasionalitas, ijtihad, dan kritik terhadap taklid buta. Dia bahkan ikut menyebarkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa di Paris untuk menyebarkan reformasi Islam. Konsep teologi progresif Abduh. Yang pertama, pembaruan dalam agama. Menurut Abduh, agama harus dipahami dengan akal dan nalar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan pendapat orang lain. Misalnya, ia menekankan akal sebagai sarana utama dalam memahami Al-Quran. Kalau ada teks agama yang terlihat bertentangan dengan akal sehat, akal kita bisa menafsirkannya supaya selaras dengan logika dan moral. Jadi, dia menolak taklid buta, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir panjang. Contohnya, kalau ada tokoh yang jelas-jelas melakukan hal yang salah, tetapi pengikutnya tetap membela tanpa alasan yang logis, nah di situ Abduh bakal mengatakan itu adalah taklid buta. Selanjutnya, pembaharuan dalam pendidikan. Abduh percaya bahwa pendidikan harus menyeimbangkan antara akal dan jiwa. Di sekolah dasar, anak-anak belajar berhitung, baca tulis, dan agama. Di kelas menengah, mereka belajar logika, penalaran, dan dalil akidah. Di tingkat atas, fokus pada tafsir, hadis, bahasa Arab, dan kemampuan berdiskusi. Tujuannya supaya generasi muda memiliki pemikiran yang kritis serta memiliki nilai moral dan spiritual yang kuat.
Yang ketiga, pembaruan dalam politik. Abduh juga berpikir soal politik. Dia memberikan kebebasan untuk berpolitik dan berorganisasi, tapi tetap sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, dia tidak meniru hukum barat secara mentah-mentah, karena itu dapat merusak identitas umat Islam. Hukum dan politik harus kontekstual sesuai masyarakat, dengan prinsip demokrasi, musyawarah, dan hak untuk setiap warga. Kontekstualisasi pemikiran Muhammad Abduh. Konsep pemikiran Muhammad Abduh tetap relevan sekali di kehidupan kita sekarang. Misalnya, di era digital ini, banyak orang-orang yang ikut-ikutan tanpa berpikir kritis. Kita belum tahu itu ajaran benar atau salah, tapi kita asal membagikannya. Ini seperti taklid buta yang dikritik oleh Muhammad Abduh. Kita harus menilai ajaran agama dan informasi sesuai dengan akal dan logika. Di pendidikan, kurikulum modern tetap bisa belajar logika, agama, dan juga moral. Supaya kita tidak hanya paham tentang teks, tetapi juga konteks dan aplikasinya terhadap kehidupan di dunia nyata. Abduh mengajarkan kita untuk berpikir kritis, moderat, dan progresif dalam menghadapi tantangan global, tanpa harus kehilangan identitas keislaman. Jadi teman-teman, Muhammad Abduh adalah seorang tokoh reformis Islam yang menekankan pentingnya akal, ijtihad, dan pembaruan di bidang politik serta pendidikan. Pemikirannya mengajarkan kita untuk tidak ikut-ikutan tanpa berpikir terlebih dahulu, tetapi harus tetap memegang prinsip moral dan spiritual Islam. Dengan menerapkan pemikiran Muhammad Abduh, kita bisa menghadapi tantangan zaman modern ini dengan kepala dingin, berpikir kritis, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai agama Islam. Mungkin itu saja review materi yang dapat saya sampaikan tentang teologi progresif Muhammad Abduh. Terima kasih sudah menonton video ini.